Kementerian Sosial Juari Peter Batubara. Adapun dalam kasus korupsi bansos COVID-19, KPK menentukan Juari Batubara, 2 pejabat pembantu komitmen di Kementerian Sosial, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta 2 peniaga yang bernama Heri Sadabungke dan Aridin Iskandar yang menjadi tersangka. KPK menduga Juari menyunat 10.000 berasal dari paket gandaan bansos COVID-19 yang berharga 300.000. Jika ditotal semua, duit yang didapatkan oleh si Batubara ini sekitar 17 miliar. Dan dia pun tersangka sebagai korupsi bansos COVID-19. Jadi tersangka korupsi bansos COVID-19. Jadi dalam kasus tersebut KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19. Penetapan tersangka dilakukan setelah operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 6 orang, salah satunya anak buah Mensos Juliari. KPK menetapkan 5 orang tersangka, yaitu Juliari Peter Batubara, Matius Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Hari Sidabuke. Penangkapan para tersangka kecuali Mansos Juliari Batubara dilakukan pada Sabtu 5 Desember dini hari. Penangkapan diawali dari informasi yang diterima KPK pada tanggal 4 Desember. Duit belasan miliar disita dalam operasi tangkap tangan ini. Mereka yang ditangkap langsung dibawa ke KPK. OTT KPK dilakukan terkait pengadaan bansos COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode. Juari Peter Batubara banyak yang mewacanakan dia agar dia dihukum mati saja. Dalam Undang-Undang Pasal 2 Ayat 2, narapidana korupsi bisa dilakukan bagi tersangka melakukan korupsi di kondisi tertentu seperti bencana alam. Tapi penerapannya tak semudah itu, karena KPK perlu membuktikan adanya kerugian negara yang ditimbulkan oleh Juliari Peter Batubara. Akhirnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri menyebut mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju, yaitu Juliari Peter Batubara, berpotensi dihukum seumur hidup atas perbuatan yang dilakukannya. Saat ini yang diterapkan terkait dengan dugaan suap yang ancaman ketentuan hukuman maksimalnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Tipikor adalah pidana penjara seumur hidup. Juari disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan narapidana korupsi. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Juliari Batubara 12 tahun penjara dalam perkara korupsi bansos COVID-19. Selain itu, Juliari juga dikenakan pidana denda 500 juta rupiah subsidi pidana kurungan selama 6 bulan. Jadi kesimpulannya adalah sebaiknya hal atau kasus seperti ini tidak terjadi lagi karena merugikan bagi masyarakat dan juga negara. Seharusnya para pemerintah atau menteri memberi contoh yang baik untuk masyarakat. Kamu buka pasal korupsi bansos tuh? Ya, yang pelakunya si Juliari Peter Batubara tuh kan? Ya, itulah tuh. Yang viral sekarang di Indonesia tuh. Kesian kan rakyat. Itulah Bang, mana lagi COVID, terus dia korupsi lagi bansos, macam mana lagi kehidupan rakyat kalau dikasih begitu. Itulah, kalau rakyat yang... Total semua korupsi itu 17 miliar tuh, punya banyak. Gak pikir orang kok. Gak pikir orang baru, dia punya hukuman pun saya rasa enggak setimpal dengan apa yang dia buat. Sebab itu satu Indonesia baru dia buat begitu. Itulah, sama dengan hukuman rakyat biasa-biasa lah. Itulah bahwa ini. Tapi bukan satu orang ya lah, banyak lagi. Ada 5 orang, 1 orang kalau tidak salah lah. Semua tuh mata duitan juga gak pikir orang. Itulah baik, biasa lah itu.